Bismillahirrahmanirrahim. Tes, tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala babu karahiyati ta'khir as-shalah an waqtiha al-mukhtar wa ma yaf'aluhu al-ma'mum idza akhara al-imam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah dan diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Subuh ini kita akan mencoba membahas satu tema yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu karahiyati ta'khir as-shalah an waqtihal mukhtar, yaitu pembahasan terkait dengan makruh secara hukum menunda salat dari waktu yang terbaik, waktu yang terpilih, ya, dalam judul ini disebut begitu. Wa ma yaf'aluhu al-ma'mum idza akhara al-imam, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh makmum, ya, ketika imamnya itu terlambat. Ada satu riwayat hadis yang ada beberapa riwayat hadis ya yang terkait dengan persoalan ini. Ada begitu banyak sebenarnya. Cuma saya lihat semua hadis ini adalah dalam kajian hadis namanya mutanawwi' ya. Riwayatnya sama tapi kemudian ya, sumber riwayatnya sama. Ya, cuma periwayat keduanya yang berbeda-beda tapi isinya sama. Yaitu hadis yang bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sangat terkenal, ini sahabat ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Qala li Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah berkata kepada saya, ya, bertanya ya, Rasulullah bertanya yang tentu bukan berarti bahwa Nabi tidak tahu. Hanya mau melihat bagaimana sih sebenarnya komitmen seorang sahabat. Pernyataan Rasulullah atau pertanyaan Nabi adalah, kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna sholatan waqtiha. Bagaimana menurut kamu apabila para umara, amir ya, para pemimpin itu menunda waktu salatnya. Au yumituna sholatan waqtiha, atau mereka memang ya, bahasa di sini agak vulgar ya, karena Nabi menggunakan istilah yumitun, mematikan waktu salat. Tidak melaksanakan salat tepat waktu. Bagaimana kalau ada umara begini? Kalau mungkin di Makassar ditanya, mungkin hampir semua kita mengatakan, nah begitu semua ji. Pada umumnya kan mereka tidak sholat tepat waktu. Kalau kita maaf, kalau saya mau melihat di tempat ini, kira-kira siapa di antara kita di sini yang punya jabatan RT, RW, lurah, camat, yang mungkin rumahnya ada sekitar sini ya. Mungkin yang mengatakan kayaknya tidak ada, atau yang hanya yang ada itu adalah jamaah biasa saja. Ya. Tapi kenapa Nabi menyebut begitu? Kalau umaranya itu terlambat sholat, apa tindakan yang harus kamu lakukan? Ini artinya apa? Bahwa pada masa-masa awal Islam,
sampai pada masa dinasti Abbasiyah, Amawiyah, apalagi pada masa Al-Khulafaur Rasyidun, ya, pemimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi khalifah itu juga yang menjadi amir, itu juga yang memimpin salat. Seperti itu keadaannya pada masa awal Islam. Ya. Jadi gimana katanya tindakan kamu? Apa yang harus kamu lakukan, kata Nabi? Qultu fama ta'muruni. Maka kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kalau kondisinya seperti itu ya Rasulullah, apa perintah kamu? Ya, kalau Nabi mengatakan, "Shallis salata li waqtiha." Salat saja sesuai dengan salat saja di awal waktu. Maksudnya apa? Tinggalkan imamnya. Ya, tinggalkan imamnya kalau kemudian imamnya terlambat. Kalau kemudian amirnya yang harusnya menjadi imam itu terlambat. Tapi karena kita saya kira di seluruh dunia hari ini ya, di masjid-masjid itu kan ada imam tertentu. Ustaz umpamanya ya dia imam kita di sini. Gimana kalau beliau subuh ketiduran umpamanya? Apakah harus kita menunggu imamnya? Ya. Nah, inilah kata Nabi, "Shallis salata li waqtiha." Enggak, salat sesuai di awal waktu. Ya. Tinggalkan imamnya. Kalau sendirian salat sendiri saja. Ya. Karena pada masa itu namanya tidak ada yang namanya ada dua imam ya, itu memang hanya satu saja. Makanya kalau tidak ada ya sudah salat saja, sholli salata li waqtiha. Tapi kata Nabi menyambung, fa in adraktaha ma'hum fasholli fa innaha laka nafilah. Mungkin ini yang hampir tidak pernah kita praktekkan ya hadirin. Tapi kalau kemudian kamu masih menemukan fa in adraktaha ma'hum fasholli, tapi kemudian ketika imamnya sudah datang terlambat, ya, dan dia salat sekalipun terlambat, fasholli ma'ahum, maka salatlah bersama mereka. Artinya apa? Kalau imamnya terlambat, kita sudah salat lagi, ulangi salatnya. Ya, atau mungkin bukan ulangi ya, salat 2 kali. Salat 2 kali. Kita sudah salat tadi sendiri, tapi kemudian imamnya datang, ya sudah, salat kembali bersama dengan imam. Nah, kalau kita mungkin praktek kita mungkin tidak begitu ya. Tiba-tiba kita mendorong satu orang untuk jadi imam. Tapi kenapa tidak kondisinya seperti itu? Karena pada masa itu memang hanya satu imam. Ya, sehingga kalau ketika dia terlambat, maka kemudian ya terpaksa salat sendiri. Ya. Fa innaha laka nafilah, kata Nabi, karena salat yang kamu kerjakan itu bisa berfungsi sebagai salat sunnah. Nah, inilah nanti perbedaan pandangan ulama ya. Yang mana yang menjadi wajib dari 2 salat yang kita lakukan? Salat sendirian atau salat berjamaah itu. Nah, ini yang karena Nabi tidak menyebutkan itu, sehingga kemudian para ulama kita itu berbeda pendapat ya. Saya ingin membacakan penjelasan hadis ini. Saya tidak bacakan semua karena maknanya semua sama. Ya, maknanya sama sekalipun bahasanya berbeda. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini kata Al-Imam An-Nawawi, al-hathu 'ala sholati awwalal waqt. Itu mendorong kepada kita untuk melaksanakan salat di awal waktu. Pokoknya kalau tiba waktu salat, diusahakan melaksanakan salat secepatnya. Terutama pada salat yang memang agak panjang waktunya, agak pendek waktunya. Pokoknya salat subuh, jangan kemudian nanti 5:30 baru kita salat. Terlalu lama kita menunggu. Ya, lama. Jadi kalau kita ya palingan beberapa menit ya, sudah azan kemudian kita salat sunnah subuh ya, baru kemudian kita melangsungkan salat subuh secara berjamaah. Maghrib pun begitu. Tentu berbeda umpamanya kalau salat isya kan. Salat isya waktunya agak panjang,
Duhur juga seperti itu, saya kira tidak mesti harus tepat waktu masuk waktu langsung salat. Yang disebut waktu awal waktu di sini masih agak lama itu waktunya. Apalagi kita melihat riwayat itu Nabi biasa salat Isya itu agak agak larut malam ya. Mungkin sekitar jam-jam 8, setengah 9 gitu baru melaksanakan salat Isya. Jadi berbeda itu yang disebut dengan awal. Tapi kalau subuh memang iya. Ya, sebaiknya masuk waktu kita sholat. Tentu setelah kita melaksanakan sholat sunnah kan, sunnah. Jangan juga terlalu lama kita menunggu. Ya sampai setengah jam menunggu karena belum jamaahnya masih kurang. Apalagi kalau ada sepak bola seperti sekarang ya. Nah, itu mungkin agak ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dalam hadis ini itu mendorong kita, tujuan utamanya adalah kita melaksanakan sholat di awal waktu. Yang kedua, wa fihi annal imam idza akharaha an awalil waqtiha yustahabbu lil ma'mum ay yusalliha fi awalil waqt munfaridan. Yang kedua bahwa apabila imam itu terlambat tidak melaksanakan sholat di awal waktu karena dia terlambat datang ke masjid tentunya, maka itu disunnahkan. Nah, ini disunnahkan ya untuk makmum. Artinya kalau kalau ini bukan hal yang wajib, hanya sunnah. Kalau mau melakukannya silahkan. Disunnahkan melaksanakannya di awal waktu secara sendirian, munfaridan. Oh, belum ada imamnya ini. Kalau begitu saya salat subuh saya sendiri. Ya, itu disunnahkan. Artinya apa? Kalau pendapat ini diikuti bahwa yang menjadi sunnah itu adalah ketika kita salat subuh sendirian. Ya, kalau kita pahami hadis ini ya, summa yusalliha ma'al imam, kemudian setelah imamnya datang, ya kita sholat bersama dengan imam. Apa yang kita dapatkan di situ? Fayajtami'u fadilatain. Kalau kita melakukan seperti ini, imamnya terlambat, kemudian kita sholat, ya sholat sendiri, kemudian imamnya datang, kita ikut lagi. Kata para ulama kita mendapatkan dua fadilah. Fadilah apa yang kita dapatkan? Fadilah awalul waqt wal jamaah. Kita mendapatkan dua fadilah. Pertama, fadilah melaksanakan salat di awal waktu. Yang kedua, fadilah jamaah. Karena kalau kita tadi sendiri kan tidak berjamaah kan? Ya. Tapi kita melakukannya di awal waktu, tepat waktu. Karena salat terbaik memang di awal waktu. Nabi menyebut begitu, salat terbaik itu adalah salat tepat waktu. Itulah kemudian yang disinggung oleh Al-Quran yang disebut dengan fawailul lil musallin. Neraka wail bagi orang yang salat. Allazinahum an salatihim sahun, yang sahun. Kalau kita terjemahkan di Kementerian Agama itu terjemahannya adalah yang lalai dalam salatnya. Ya, yang lalai dalam salat. Nah, tidak ada penjelasan apa itu lalai dalam Al-Quran itu. Tidak ada penjelasannya. Maka kemudian ulama memberi penjelasan bahwa salah satu makna lalai di situ adalah selalu menunda salat. Sebentar dulu karena saya masih sibuk. Itu orang lalai dalam salat itu. Allazinahum an salatihim sahun. Jadi kalau begitu kondisinya kata para ulama kita, salat sendirian dulu, kemudian ikuti lagi salat jamaah bersama dengan imam kita. Ya. Yang ketiga, wa fihi al-hathu ala muwafaqatil umara fi ghairi ma'siyah. Di dalam hadis ini juga itu bisa difahami bahwa kita tetap didorong untuk tetap mengikuti para umara kita, mengikuti ulama kita, ya, mengikuti imam kita fi ghairi ma'siyah, bukan dalam hal yang sifatnya maksiat. Karena kalau terlambat di imam umpamanya, itu bukan di maksiat, itu keteledoran itu. Ya, bukan maksiat. Nah, tapi kalau imamnya atau umaranya melakukan maksiat, jangan ikuti itu. Karena tidak ada perintah, tidak boleh kita mengikuti siapapun itu dalam hal kemaksiatan. La ta'ata fi makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada siapa saja
ketika kemudian membawa kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seperti ini kondisinya, imamnya hanya terlambat umpamanya, atau umaranya yang mestinya jadi imam itu pada masa itu ya, pada masa Rasulullah SAW, ya hanya terlambat saja, maka tidak ada masalah, kita tetap mengikutinya. Tapi kalau umpamanya seorang imam atau umara yang harus jadi imam, memang dia selalu terlambat karena melakukan maksiat dulu. Orang tahu, jangan ikuti itu. Ya, jangan ikuti. Apalagi memang kalau sudah setiap saat dia selalu terlambat terus, ya jangan ikuti itu. Berarti kita harus memang tinggalkan imamnya. Tapi kalau tidak, nah ini yang dipertegas tadi. Kalau tidak, bukan hal yang maksiat, maka jauh lebih bagus kita mengulangi salat kita. Ya, itu yang kedua ya. Fi ghairi ma'siyah li alla tafarraqal kalimah wa tanfa'ul fitnah. Karena kalau kita tidak mengikuti imam itu bisa menimbulkan fitnah. Kita sepertinya mufarakah, itu berpisah, bercerai dengan pemimpin kita, dengan imam kita. Ya, itu bercerai. Walihadza qala fi riwayatil ukhra. Itulah sebabnya dalam riwayat yang lain ada hadis yang mengatakan, inna khalili awsani, sesungguhnya orang yang kalau bahasa anak muda sekarang, besti saya pernah berwasiat kepada saya. Maksudnya sahabat itu, ada seorang sahabat pernah mengatakan, Rasulullah pernah berwasiat kepada saya, an asma'a wa uti'a, untuk tetap mendengarkan perintah imam, perintah amir, wa uti'a, dan harus tetap taat. Karena memang itu kewajiban kita kan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus kita wajib hukumnya itu tetap mengikuti, taat pada pemerintah kita. Ya. Wa in kana 'abdan mujdi al-atraf wa fihi, dan di dalam hadis ini juga ya, dalam hadis ini anna sholata la yusalliha marratain takunul awwal farida wa tsani nafal. Anna sholata lati yusalliha marratain takunul ula farida wa tsaniyatu nafalan. Dalam hadis ini juga bisa kita memahami, ketika kita melaksanakan salat 2 kali, ya, maka kemudian salat yang pertama itu adalah hukumnya wajib. Nah ini tadi ya, berarti salat sendirian itu hukumnya wajib. Kalau tadi pendapat pertama tidak menyebutnya begitu, wastaniyatu nafalan. Dan salat yang kedua bersama dengan imam itu hanya hukumnya sunnah saja. Tapi kemudian kita mendapatkan 2 manfaat. Manfaat salat di awal waktu dan manfaat berjamaah. Ya. Wa hadzal hadis sharihun fi dzalik. Hadis ini jelas seperti itu maksudnya. Wa qad ja'a tasrih bihi fi ghairi hadzal hadis aidan ikhtalafal ulama fi hadzal mas'alah. Itulah katanya para ulama kita itu berbeda pendapat terkait dengan ini. Maksudnya yang mana wajib, yang mana sunnah. Saya ingin membacakan dulu pendapat ulama. Yang pertama, as-sahihu, yang tepat, yang paling benar dari beberapa pendapat itu menurut An-Nawawi, annal farda hiyal ula lil hadis. Bahwa yang menjadi wajib yaitu salat yang pertama yang dilaksanakan secara sendirian, munfarid. Ya. Wa li annal khitab sakata biha wa tsani annal farda akmaluha. Dan yang kedua, ya, wasani, ini pendapat yang kedua, annal farda akmaluha. Yang menjadi wajib itu adalah yang paling sempurna, akmaluhuma, yang paling sempurna dari 2 hadis itu. Maaf, dari 2 salat itu. Kita kan 2 kali salat. Yang mana lebih sempurna dari 2 salat kita itu? Salat sendirian atau salat berjamaah? Kalau kan, tapi yang tahu itu hanya Allah kan, Allah dan kita. Allah dan diri kita. Karena kita bisa mengukur salat kita sebenarnya. Apakah salat kita itu bagus atau tidak? Coba kita ingat-ingat babanya tadi. Oh, salat saya ini bagus atau tidak ini? Ya, apalagi kalau 2 kali kita salat, kita bisa bandingkan. Yang lebih bagus itu adalah yang pertama atau yang kedua. Makanya pendapat kedua mengatakan yang menjadi wajib di situ adalah yang paling sempurna di antara keduanya.
Kalau yang pertama tadi, yang wajib itu adalah yang pertama. Wasalitsu kilahuma fardhon. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dua-duanya wajib. Ya, dua-duanya wajib. Warabiu, dan yang keempat, pendapat yang keempat, al fardu ihdahuma alal ibham yahtasibullah taala bi ayyatihi ma syaa. Ya. Yang pendapat keempat, pasti ada salah satu di antara keduanya yang wajib. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang ditetapkan oleh Allah menjadi wajib di antara kedua itu. Artinya di sini ya terserah kepada Allah, siapa yang mana dari dua syarat kita itu yang dianggap wajib. Itu terserah. Ya. Itu yang itu persoalan ketiga. Persoalan keempat dalam hadis ini adalah wa fi hadzal hadis annahu la ba'sa bi'adati subhi wal asri wal maghrib kabaki salawat. Dalam hadis ini juga, ini penting saya kira Bapak-bapak ya, tidak ada masalah ya untuk mengulangi salat kita, apakah itu salat subuh, salat asar, maghrib dan yang lainnya. Kenapa? Lianna Nabi SAW atlaqal amru bi'adati salat. Karena Nabi SAW itu pernah memerintahkan untuk mengulang salat. Nabi pernah mengetes sahabat, Nabi pernah tahu sahabat itu salatnya jelek. Yang lainnya itu bagus. Mungkin dia salat kayak santai saja dia salatnya. Nabi tentu diberi informasi ya, karena Nabi menjadi imam, sahabat itu salatnya ya kayak melepaskan kewajiban saja, ikut-ikutan saja. Nabi diberi informasi oleh siapa? Oleh Jibril ya, pasti ada salah satu makmumnya itu yang salatnya jelek sekali. Sudah Nabi salat, langsung Nabi panggil sahabat itu. Nabi mengatakan, ulangi salatmu, jelek tadi itu salat kamu, tidak ada isinya. Salatnya sahabat itu ternyata salatnya termasuk gerakannya apanya itu memang tidak bagus. Ya, Nabi mengatakan, ulangi lagi, coba. Sudah yang ketiga kali, disuruh salat, dia salat, Nabi mengatakan ulangi lagi salatmu itu. Dia salat lagi, jelek lagi, Nabi mengatakan ulangi lagi. Kemudian sahabat itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, bagi saya inilah salat saya yang paling bagus. Nabi mengatakan, coba kalau kamu melihat salat yang bagus, lihatlah sahabat kamu. Bagaimana dia takbir, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud. Lihatlah dia, lihatlah mereka. Ya, lihatlah mereka. Artinya apa hadirin? Kita melihat di sini bahwa mengulangi salat itu boleh. Apalagi dalam kondisi tertentu. Umpamanya, ini sering terjadi pada kita ini. Ya, umpamanya, apalagi di Makassar ya kan biasa itu. Kita mungkin bepergian, naik kendaraan umpamanya, katakanlah saya kemarin seharian itu kok macet semua ya. Dari katakanlah dari utara Makassar kita mau ke selatan. Tiba-tiba demo besar-besaran ya, yang menyebabkan kita bisa kalau kita tidak salat di kendaraan, kita ketinggalan waktu salat. Pertanyaannya, boleh nggak kita salat di dalam kendaraan kita? Apalagi umpamanya kalau bahkan kalau saya sendirian saja di mobil itu boleh. Kalau kita naik motor bisa saja kita minggir ya. Tapi kalau kita sendirian bawa mobil agak berat, agak susah sekali untuk salat sendirian. Untuk salat ya. Tapi kalau di mobil bisa saja. Macet total, tidak bisa bergerak mobil. Bagaimana caranya? Ya saya tidak ada air, ya saya bisa tayamum di situ. Atau saya bisa wudhu karena ada air segini banyaknya. Kan ini bisa digunakan untuk berwudhu ini. Satu gini yang wajib saja, muka, kedua tangan itu pun hanya di ini. Ya, kemudian kepala kita dan kaki itu pun sedikit, boleh digunakan. Boleh kita langsung salat. Gimana caranya? Salat menghadap kemana saja kendaraan kita. Ya, menghadap kemana? Tapi gimana kalau kemudian kita tiba di tempat, masih ada waktu. Ya kan, masih ada waktu. Maka kata Rasulullah, bukan kata Rasulullah, praktek yang disampaikan oleh Nabi, jauh lebih bagus mengulangi salat. Itu yang disebut dengan i'adatus shalah, mengulangi salat. Ya, apalagi kalau perjalanan jauh Pak ya. Dari Indonesia ke Saudi Arabia.
atau negara yang lebih jauh lagi. Ya, kalau ini saya kira biasa kita praktekkan ya. Pergi ke Mekah dari sini berapa? Jam 8 ya. Jam 8 pagi atau jam 9. Itu bisa sampai di Jeddah itu jam 4 atau jam 3 sore. Kan mundur 5 jam ya. Itu jam 5 bisa kita dapat, jam 3 sore bisa kita dapat. Perjalanan 11 jam. Pas jam 3 itu sudah sampai. Nah, tentu karena kita melewati waktu duhur, maka sebaiknya kita melaksanakan di dalam pesawat itu salat duhur dalam keadaan duduk, dalam keadaan tayamum. Ya kan? Dalam keadaan tayamum. Maka ketika kita sampai di Jeddah, di situ ada musala, di situ ada masjid, jauh lebih bagus kita mengulangi salat. Ulangi salatnya. Ya. Nah, itu yang disebut tadi dengan yang ada tuh salat, dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi. Yang sangat bagus kita lakukan. Tapi ulama mengatakan yustahabu, itu disunnahkan. Itu tidak menjadi wajib. Kalau mau mengulangi silakan, tidak juga tidak mengapa. Yang penting sudah salat tadi kan, salat di pesawat. Kenapa seharusnya diulangi? Karena orang yang mampu berdiri, kemudian dia tidak berdiri salat, khususnya salat wajib ya, maka kemudian salatnya itu tidak sah. Salatnya tidak sah. Kalau kondisinya seperti biasa, tapi dalam kondisi perjalanannya kan kita tidak mampu berdiri karena di dalam pesawat. Apalagi di mobil yang tidak bisa memang berdiri, tentu kita salat dalam keadaan duduk. Ya, sesuaikan saja dengan kondisinya. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini, itu jauh lebih bagus kita mengulangi salat ketika kita tiba di tempat. Ya, seperti itu ya. Yang tentu makna dari hadis yang kita baca di sini. Itu jauh lebih bagus hadirin ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada hal yang ingin kita tanyakan, saya beri kesempatan kepada hadirin jamaah subuh yang saya muliakan. Adanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas tadi yang menarik ingin saya tanyakan di bagian akhir tadi penjelasan bahwa sebaiknya ketika misal sudah melakukan sholat kemudian dianggap sholatnya kurang sempurna, ya seperti tadi yang dalam perjalanan jauh, sebaiknya ketika sudah sampai di tujuan mengulangi sholatnya. Ya. Mengulangi sholatnya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah semisal seperti tadi kita melewati satu waktu sholat, apakah ketika sudah sampai di tujuan, sudah sampai di sholat asar, artinya sholatnya diulangi dalam bentuk dijamak dengan sholat asarnya atau seperti itu? Iya. Oke. Iya. Kalau dalam musafir, memang jauh lebih afdal itu kita menjamak sholat. Itu jauh lebih afdal, itu adalah hadiah dari Allah. Maka kata Rasulullah SAW, karena ini hadiah, ambil hadiahnya. Masa Allah yang memberikan kita hadiah, kita tidak ambil? Jadi jauh lebih bagus kita jamak sekaligus kita kasar. Jadi menjamak kasar. Sehingga ketika kita tiba di tempat, tentu itu juga yang kita lakukan ya, menjamak dan mengkasar. Berbeda umpamanya kalau memang kita sudah melaksanakan salat duhur. Pas awal salat duhur, ya, awal salat duhur kita salat di tempat atau di kantor umpamanya, tapi ketika kita pulang belum masuk waktu asar, kita tinggalkan rumah, tiba-tiba macet jalan. Kondisi ini, maaf saya tinggal lama di Jakarta dulu, waktu saya kuliah pasca sarjana, itu kondisi begitu lumrah itu. Saya tinggal di Jakarta Selatan, terkadang kita ke kantor itu di Jakarta Pusat. Itu jaraknya sebenarnya tidak jauh, hanya sekitar 20-an kilo, tapi perjalanannya luar biasa, macetnya luar biasa. Biasa kita tiba nanti malam.
Gimana caranya? Salah di bus. Salah di dalam bus. Dalam kondisi apapun. Gimana kalau umpamanya, kalau kita duduk biasa, itu enak sekali. Tapi kita tahu lah ya kondisi Jakarta umpamanya waktu itu. Kalau sekarang kan sudah dilarang. Sekarang ini sudah harus kalau paling tidak di bagian tengah ada berdiri begitu. Bagaimana kalau umpamanya kita berdiri di tengah? Ya salat seperti itu saja. Tidak bisa ruku, tidak apa, berdiri saja. Tentu kita membaca sesuai dengan bacaannya. Mulai takbiratul ihram, tapi jangan juga perdengarkan sama orang di situ Allahu Akbar, jangan juga. Itu nanti muncul riak lagi kan. Pokoknya salat dalam hati saja. Menghadap kemana saja. Ya, menghadap kemana? Kenapa kita diminta untuk mengulangi salat? Pada masa Nabi, Bapak Ibu-Ibu ya, kalau Nabi melakukan perjalanan dan dia melaksanakan salat sunnah, dia tidak turun di apanya? Dia tidak turun dari untanya. Menghadap kemana saja? Untanya itu, kalau umpamanya di sini kiblatnya, Nabi ke sana, dia takbir ke sana. Itulah makna ayat Al-Quran, fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada wajah Tuhan. Ya, di sana Tuhan itu ada di mana-mana kan. Tapi kalau Nabi salat wajib, beliau pasti berhenti tuh. Dia turun dari apanya? Dia turun dari untanya, kemudian dia menghadap ke kiblat. Nah, persoalannya bagaimana kalau kita seperti kondisi kita hari ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita menghadap ke kiblat. Geser dulu atau pesawat, dulu Pak pilot, kasih belok dulu ke sana karena kita mau salat. Tidak bisa kan? Tidak mungkin itu. Ataupun mobilnya. Jadi untung Nabi pernah praktekkan itu bukan menghadap ke kiblat dia salat. Nah, itulah yang kita ikuti. Nah, itu tadi pertanyaannya, ya mana lebih bagus, afdal? Apakah harus melakukannya dengan jamak? Iya, jauh lebih bagus. Ya, karena kalau kita tidak jamak umpamanya, ya pasti kita ketinggalan lagi satu waktu salat. Tapi karena salat kondisi kita tidak bagus, itulah kemudian sebaiknya waktu salat itu diulangi. Jangankan kondisi begitu, contoh yang diberikan oleh Nabi tadi, ikut berjamaah saja dan dianggap salatnya tidak bagus, ya dia ulangi salatnya. Nabi minta ulangi salatnya. Mungkin ya kalau saya sebenarnya bisa jadi kita praktekkan itu, kalau umpamanya kita salat dalam keadaan galau, gelisah ketika kita salat tidak ada isinya sama sekali salat kita. Kan kita bisa ukur diri kita ya. Kita bisa tahu, salat saya tadi jelek. Lebih bagus kita ulangi salat kita sebenarnya. Itu jauh lebih bagus. Nah, kalau kita dua kali dong kita salat. Ya, nah itu kan yang dipraktekkan pada masa Nabi kan. 2 kali salat. Ya, yang mana wajib itu terserah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sudah urusan Tuhan itu. Urusannya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Pak ya. Masih ada? Oke, baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,